Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat bertemu dengan Bapak dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Mari kita belajar Bahasa Indonesia dengan saya Pak Agus Yusuf, Magister Pendidikan. Saya sebagai guru Bahasa Indonesia di SMA Negeri 19 Garut. Alhamdulillah pada hari ini akan menyampaikan materi tentang mempelajari teks eksplanasi. Di antaranya adalah bab 2. Dalam mempelajari teks eksplanasi ada 4 KD atau kompetensi dasar, dan ada 8 kegiatan yang akan kita lakukan pada hari ini. Mudah-mudahan eh, pada kesempatan ini kita bisa memperoleh pengetahuan dari pembelajaran bahasa Indonesia tentang teks eksplanasi. Yang pertama adalah kita menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Di antaranya adalah indikator pembelajarannya. Lihat di KD pertama adalah mengidentifikasi struktur teks eksplanasi dan menelaah kebahasaan teks eksplanasi. Mari kita mulai dengan menyusun bagian-bagian pokok teks eksplanasi yang terdiri daripada ciri teks eksplanasi. Di antaranya adalah struktur terdiri dari pernyataan umum atau gambaran awal tentang apa yang disampaikan. Kemudian deretan penjelas atau inti penjelasan apa yang disampaikan, dan interpretasi atau pandangan atau simpulan. Yang selanjutnya adalah memuat informasi berdasarkan fakta atau faktual. Yang faktual itu berupa informasi yang bersifat keilmuan, misalnya sains. Selanjutnya, identifikasi fenomena atau phenomenon identification yang merupakan bagian pertama dari struktur eksplanasi, yaitu mengidentifikasi sesuatu yang diterangkan. Hal ini bisa terkait dengan fenomena alam, sosial, budaya, dan fenomena-fenomena lainnya. Yang kedua adalah penggambaran rangkaian atau kejadian atau explanation sequences, merinci proses kejadian yang relevan dengan fenomena yang diterangkan sebagai pertanyaan atas bagaimana atau mengapa. Rincian yang berpola atas pertanyaan bagaimana mengapa akan melahirkan uraian yang tersusun secara kronologis ataupun gradual dalam hal fase-fase ya atau kejadian disusun berdasarkan urutan waktu. Rincian yang berpola seperti di atas, pertanyaan mengapa akan melahirkan uraian yang tersusun secara kausalitas atau sebab akibat ya. Dalam hal ini fase kejadian disusun berdasarkan hubungan sebab akibat. Yang ketiga adalah ulasan atau preview berupa komentar atau penilaian tentang konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan sebelumnya. Para siswa yang Bapak banggakan, kita lanjutkan dengan contoh ya. Contoh teks eksplanasi di sini lihat oleh kalian dalam bagan ya. Struktur teks eksplanasi ini ada identifikasi fenomena yang berisi tentang latar belakang kejadian atau mengapa hal itu terjadi begitu. Yang kedua, proses kejadian. Proses kejadian tentang kronologis dan penyebab. Kronologis artinya adalah proses kejadian dari awal sampai akhir, urutan kejadiannya. Sedangkan untuk penyebab, mengapa terjadi suatu peristiwa, misalnya demonstrasi massa dan sebagainya ya. Itu diantaranya. Kalau ulasan adalah mengomentari konsekuensi dari peristiwa itu. Jadi kalian harus mampu membuat komentar begitu diantaranya. Selanjutnya, nah ini Bapak memberi contoh sebuah teks eksplanasi yang berjudul demonstrasi massa pada buku halaman apa di sini ada ya, bisa. Nah ini halaman 48 sampai 49 ada di dalam buku, silakan dibuka.
Jadi merupakan, peristiwa misal contoh di sini identifikasi fenomenanya, mengapa terjadi penyebab demonstrasi di negara kita misalnya. Di sini katakan bahwa penyebab demonstrasi dan anarkis tidak lain dari faktor laparnya masyarakat. Ini salah satu pendapat dari seorang kepala daerah. Demonstrasi bukan hal yang aneh bagi negara-negara Eropa. Mengapa? Karena di negara mereka demonstrasi itu terjadi bukan disebabkan oleh lapar, tapi eee, kepentingan yang harus diakomodasi oleh pemerintah di antaranya. Lalu pas kejadian contohnya ada di sini rakyat Malaysia dan Brunei yang adem ayem lantaran senjata mereka terpenuhi. Maka demonstrasi negara-negara itu jarang terjadi. Komentar dari kepala daerah menyulut reaksi para mahasiswa bahwa mereka memprotes dan meminta sang bupati mencabut kembali pernyataannya yang menyatakan bahwa demonstrasi negara kita kan disebabkan oleh perut yang lapar katanya. Lalu ulasannya demonstrasi massa pada awal-awal reformasi di negeri ini pada apa namanya, pada tahun 97, 98 ketika itu bukan dilakukan oleh rakyat yang miskin atau ataupun orang-orang yang lapar, justru hal itu dilakukan oleh warga dari kalangan menengah, ke atas. Dalam hal ini adalah mahasiswa dan golongan intelektual. Simpulannya adalah banyak hal yang melatar belakang terjadinya demonstrasi di antaranya ketidaksesuaian aturan dan pelaksanaan dorong oleh, pelaksanaan yang tidak selalu terjadi gitu ya di antaranya. Eee, nah sekarang mari kita buka lagi menelaah kebahasan teks eksplanasi. Kebahasan, teks eksplanasi itu merupakan sebagai isi paparan proses, baik, secara kausalitas atau sebab akibat atau kronologis secara urutan kejadian. Teks tersebut banyak menggunakan konjungsi kausalitas ataupun kronologis. Contoh di sini konjungsi kausalitas ada sebab, ada karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, atau sehingga. Ya. Selanjutnya konjungsi kronologis seperti kemudian, ya, seperti kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya dan sebagainya. Nah, kita lanjutkan ini contoh konjungsi kronologis yang ada pada kutipan teks eksplanasi. Misalnya, pada bulan keempat, muka telah kian tampak seperti manusia. Dalam bulan kelima, rambut-rambut mulai tumbuh pada kepala. Selama bulan keenam, alis dan bulu mata timbul. Setelah 7 bulan, fetus mirip kulit orang tua dengan kulit merah berkeriput. Selama bulan ke-8 dan ke-9, lemak ditimbun di bawah kulit sehingga perlahan-lahan menghilangkan bagian keriput pada kulit. Kaki membulat, kuku keluar pada ujung-ujung jari, rambut asli rontok, dan terus menjadi sempurna dan siap lahirkan. Ini adalah proses menggunakan konjungsi kronologis pada peristiwa kejadian manusia. Kita sebagai manusia, nah dulu ketika ada di rahim ibu itu dari bulan keempat sampai mau lahir ini digambarkan seperti ini. Jadi para siswa semua harus paham ya di antaranya ini proses kronologisnya. Selanjutnya ada gempa Aceh. Nah, gempa Aceh Bapak tugaskan di sini agar kalian bisa menentukan struktur kebahasaan dari teks eksplanasi yang berjudul gempa Aceh ya. Nanti mungkin dikerjakannya bisa di rumah. Selanjutnya, nah di sini juga masih tentang gempa Aceh. Silakan ya. Eh, nah, setelah gempa Aceh itu kalian baca dan nanti kalian pahami, tuliskan bagian-bagian teks itu. Satu misalnya identifikasi fenomena apa saja. Lalu proses kejadian bagaimana, ulasannya pun bagaimana, lalu simpulannya. Nah, di sini di antara mengidentifikasi kebahasaan yang terdapat dalam teks tersebut ada kaidah kebahasaannya, ada kutipan teksnya. Nah, misalnya kaidah kebahasaan satu tadi apa namanya, menggunakan konjungsi kausalitas. Lalu yang kedua menggunakan konjungsi kronologis. Nah, dari gempa Aceh itu yang menggunakan konjungsi kausalitas apa saja kutipannya. Lalu yang menggunakan konjungsi kronologis apa saja kutipannya ya, itu di antaranya. Kita lanjut dulu ke materi selanjutnya adalah tentang memproduksi teks eksplanasi.
Di sini memproduksi artinya kita bisa membuat, membangun, menciptakan, atau menyusun dan sebagainya ya. Kebetulan indikatornya adalah menentukan pola pengembangan dalam, menulis teks eksplanasi. Pola pengembangan yang keduanya adalah menulis teks eksplanasi berdasarkan struktur dan kebahasaan. Nah, mari kita lihat lagi. Nah, di sini adalah ada, pola pengembangan sebab akibat yang pertama, tentang, menentukan pengembangan di sini ya. Lihat, pola pengembangan sebab akibat itu, menggambarkan tentang apa yang terjadi atau penyebabnya apa gitu, sehingga mengakibatkan kejadian. Nah, yang kedua adalah, contoh nih, contoh dulu. Gempa bumi melanda wilayah bagian selatan daerah istimewa Yogyakarta. Sabtu 27 Mei 2006 pukul 5.54 waktu Indonesia bagian barat. Kekuatan gempa bumi tercatat 6,2 skala Richter pada kedalaman 17,1 km. Pusat gempa terletak pada posisi kurang lebih 25 km barat daya kota Jogja. Nah, di paragraf kedua ini kalau paragraf satu tadi merupakan pengembangan akibat penyebabnya, paragraf kedua dikatakan, gempa bumi ini mengakibatkan puluhan orang meninggal. Nah, di sini sudah kelihatan oleh kita bahwa pola pengembangan sebab akibat, sebabnya pada kutipan paragraf pertama, dan keduanya adalah contoh mengakibatkan sebab apa akibatnya begitu dari kutipan yang tadi. Nah, lalu yang kedua proses pengembangan pola pengembangan proses yang tadi Bapak sampaikan pada waktu kejadian peristiwa. Nah, di sana katakan ya, contohnya nih, pada bulan keempat dan sampai selanjutnya. Yang ketiga menjelaskan urutan itu ke dalam detail tegas sehingga, dapat melihat seluruh proses dengan jelas. Contoh, pada bulan keempat muka telah kian tampak seperti manusia. Nah, ini contohnya dari kronologis ya. Nah, di antaranya lalu kita lanjut lagi, menulis teks eksplanasi berdasarkan struktur kebahasaan. Kalau berdasarkan struktur kebahasaan bisa kita lihat bagaimana yang telah dia paparkan terdahulu bahwa teks eksplanasi adalah teks yang memaparkan suatu proses peristiwa dengan sejelas-jelasnya. Oleh karena itu jenis teks ini, tersebut lebih banyak menggunakan fakta. Adapun langkah-langkah penyusunan sebagai berikut. Nah, satu misalnya mendaftar topik-topik yang dapat dikembangkan menjadi sebuah teks eksplanasi. Ini topiknya ada satu, 2, 3, ada 7 ya. Paling depan misalnya para siswi memainkan mayoret, melakukan koreografi, para penonton berjubel, diikuti marching band. Pelajar menempelkan tulisan hak-hak remaja ya, pelajar berselimut spanduk bertanda tangan pelajar misalnya, itu diantaranya. Nanti, dari topik-topik ini kita bisa susun sebuah kerangka menjadi kutipan teks eksplanasi. Nah, lanjut ya. Nah, ini diantaranya nanti diberi nama kita ya, menyusun kerangka teks yang tadi sudah dari topik itu, kita buat sehingga membuat menjadi struktur baku dari teks eksplanasi yang paragraf-paragrafnya akan disesuaikan secara kausalitas dan kronologis. Dalam tahap ini dapat saja membuat yang kita anggap itu tidak sesuai dengan atau menggantikan dengan topik yang lain. Contoh di sini identifikasi fenomena, tadi ada topiknya apa saja kan? Ada 7 topik masukan 1, 2, 3 dan sebagainya. Lalu pas kejadiannya yang mana? Lalu ulasannya yang mana juga ya. Nah, adapun pengembangan paragraf itu dapat kita susun sebagai berikut. Nah, misalnya begini contoh. Paling depan para siswi yang cantik memainkan mayoret, melakukan koreografi, diikuti marching band, pelajar menempelkan tulisan yang hak remaja, pelajar berselimut spanduk berisi nada tanda tangan pelajar begitu diantaranya. Nah, ini mungkin pengembangannya ya diantaranya adalah pengembangan dari topik-topik tadi sehingga menjadi sebuah teks eksplanasi dengan menggunakan konjungsi, baik konjungsi kausalitas maupun konjungsi kronologis. Yang keempat, menyunting teks eksplanasi yang ditulis teman. Tujuannya untuk mengoreksi kesalahan-kesalahan yang mungkin ada dalam teks eksplanasi yang berkenaan dengan isi teks misalnya kurang sesuai dengan topik, yang kedua strukturnya, yang ketiga kaidah kebahasaan, dan yang keempatnya adalah ejaan atau tanda baca. Biasanya
banyak kesalahan dalam penulisan tanda baca. Nah, simpulan anak-anak yang Bapak, banggakan, bahwa dalam menelaah kebahasaan sebuah teks eksplanasi, terdapat 2 indikator yaitu mengetahui struktur dan kebahasaan dalam teks eksplanasi, serta kita harus mampu memproduksi teks eksplanasi, eee, sama mempunyai 2 indikator juga yaitu menentukan pola pengembangan dan membuat teks dengan memperhatikan kebahasaan dan strukturnya. Itu mungkin para siswa yang dapat Bapak sampaikan pada hari ini, materi tentang, teks eksplanasi pada bab 2 ya, yang terdiri tadi ada 4 KD dan 8 kegiatan. Mudah-mudahan dengan pembelajaran ini, kalian dapat memahami materi yang Bapak sampaikan dan nanti ketemu kita bahas kembali dengan lebih, jelas lagi ya, agar kalian semua mengerti. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.